Al-Fatihah bin niyatil qabul tamam iklisul ma'mul salahisan zahiran wa batinan annallaha yaghfiruz dzunub wa yasturul uyub wa yakshiful kurub wa yaftah alaina futuhal arifin abwabas siha wan ni'mah wal barakah bijahi sayyidil mursalin wa alihi at-tahirin at-tayyibin walhamdulillahi rabbil alamin ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidina amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' ajani wa daraji ya Rasul. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji ya Rasulullah. Wa maridin anta aiduhu qad atahu Allah bil faraji ya Rasul. Ya Rafi' Asya Ahlul Baitil Mustafa Tuhri hum amanul ardi faddakiri ya Rasul. Syubbihu bil anjumi zuhri mislama qad jaa fi sunani mislu Zainal Abidin Ali wa ibnihil Bagri khairi wali. Wal imamis sadiqil hafili wa aliyin dzal ulal yaqini. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal
husna bihurmatihim. Wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Ahmadul hadi wa itratuhu man humu lil kauni kasuruji. Wajhukal maimun hujjatuna yauma ta'tin nas bil hujaji. Kulla yaumin nartaji farajan rabbi ajil minka bil faraji. Fajazakallah khairal jaza ya muniral kauni bil balaji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ajani wa daraji. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawattirah wa minannihil ghamirah wa ayadihil mutakassirah. Wassalatu wassalam ala sayyidina ahli dunya wal akhirah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil anjumiz zahirah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi tariqi ar-rahman rafiqi ar-rahim yahrusuni min kulli syai'in yalmisuni. Ayatul kursi tursi sayfi hasbiyallah. Tahassantu bila ilaha illallah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral hadirin al-mayamin rahimakumullah. Hadirin sekalian, jamaah yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus keluarga besar Masjid Jami At-Taqwa, barakallahu fi tuli hayatihim wa nafa'na bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Wabil khususil khusus akhina fillah adai ilallah al Ustadz Irfan beserta keluarga besarnya, mata'annallahu bituli hayatihi wa kasarallahu amsalahu
wa nafa'na bi ulumih, amin ya rabbal alamin. Mari saja kita lanjutkan pengajian kita ini, mudah-mudahan bermanfaat fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Wa alaika bibirril walidain fa innahu min aujabil wajibat wa iyyaka wa uquqaha innahu min akbaril kabair. Wa qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Hendaklah Anda sekalian mengikuti daripada contoh para nabi-nabi, yaitu dengan birrul walidain, artinya berbakti kepada ayah dan bunda, kepada ibu bapakmu yang melahirkan dirimu ke dunia ini dengan susah payah, mengasuh dan mendidik, mengeluarkan biaya yang tidak sedikit sampai engkau menjadi remaja dan dewasa. Fa innahu min aujabil wajibat, sesungguhnya itu adalah merupakan kewajiban-kewajiban yang paling penting yang harus dilakukan seorang anak untuk taat berbakti kepada kedua orang tua. Wa iyyaka wa uquqaha, hati-hati engkau apabila terjadi pendurhakaan kepada kedua orang tuamu, maka itu adalah merupakan min akbaril kabair, salah satu dari dosa-dosa yang besar yang susah pengampunannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dosa yang sangat berat apabila seseorang mendurhakai kepada kedua orang tuanya, dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Al-ayah surat Al-Isra ayat 17, bahwa Tuhanmu telah menetapkan kepada engkau sekalian bahwa jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Janganlah beribadah dan taat kepada yang lain-lain sebagai peribadahan, maka engkau diperintahkan oleh Allah untuk menyembah hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Kalau enggak menyembah Allah, berarti kita musyrik. Nyembah Allah, nyembah patung, nyembah Allah, nyembah keris,
Nyembah Allah, nyembah kuburan, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau itu dilakukan disebut musyrik. Artinya mempersekutukan Allah dengan benda-benda yang lain, dengan makhluk-makhluk yang lain. Itu yang menjadikan manusia jadi musyrik. Karena kalau sudah menyembah Allah, hanya Allah saja Tuhan yang Maha Esa. Allah Tuhan yang Maha Tunggal, yang memberikan kepada kita nikmat sehat jasmani, sehat rohani, sehat wal afiat. Sampai sekarang masih sehat wal afiat. Alhamdulillah. Siapa yang kasih sehat? Allah. Bukan dokter, bukan vitamin, bukan obat. Itu cuma sebagai wasilah, perantara, tapi memohon sehat tetap kepada Allah Rabbul Alamin. Oleh sebab itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanyakan, wahai Rasulullah, apa doa yang sebaiknya aku baca setiap hari? Terangkan kepadaku wahai Rasulullah. Kemudian Nabi menjawab, salil afiyah, kata Nabi. Salil afiyah, minta sehat wal afiat. Jadi kalau udah sehat wal afiat, semuanya enak, betul. Kerja enak, olahraga enak, makan enak, kawin enak, nyari duit enak. Kalau sehat wal afiat. Kalau nggak sehat, nggak ada yang enak. Biar kawin juga loyo, namanya sontoloyo. Nggak punya kekuatan sama sekali. Berabe nggak? Berabe. Bisa diceriin kita sama bini kita. Bener nggak? Ini bapak nih lemes terus, seperti sontoloyo, nggak punya kekuatan sama sekali. Karena dalam keadaan sakit terus, lama-lama istri gedek, marah sama kita, akhirnya kita ditinggalin sama dia. La haula wala quwata, gara-gara sakit. Gara-gara sakit loyo. Nauzubillah min zalik. Kata orang Betawi, ngampleh. Artinya ngampleh. Kalau udah ngampleh berapa enggak? Berapa? Udah semuanya jadi muskilah. Udah nggak ada yang enak, betul. Tidur nggak enak, makan nggak enak, jalan nggak enak, olahraga nggak enak, tinggal di rumah juga nggak enak. Karena dalam keadaan loyo atau ngampleh. Kalau udah sehat walafiat enak nggak? Enak. Semuanya betah. Makan apa aja sudah enak. Telur ceplok enak sama nasi doang. Pakai sambal dikit. Alhamdulillah. Sayur asem, ikan asin, tahu tempe, mantap sudah. Nggak perlu daging. Karena kita sehat wal afiat. Kalau dalam keadaan sakit, dikasih telur juga nggak bisa makan. Bener. Dibeliin sama Haji Irfan sop buntut, sate kambing, rendang padang, semuanya pahit. Semuanya pahit. Nggak ada yang dimakan, betul. Karena badan tidak sehat wal afiat, alias loyo. Tapi kalau sehat wal afiat, makan apa saja semuanya sedap, betul. Semuanya nikmat. Itulah yang Nabi bilang, mintalah sehat wal afiat.
Kemudian apalagi ya Rasulullah yang aku minta? Nabi jawab, salil afiyah, minta sehat wal afiat. Summa madza ya Rasulullah? Kemudian apalagi ya Rasulullah? Jawab Nabi, qul Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'affata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Mintalah olehmu kepada Tuhanmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, nas'alukal afwa wal afiyah. Kami minta dalam keadaan sehat wal afiat. Wal mu'affata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Dan senantiasa dalam keadaan segar bugar dalam urusan agama, dunia dan akhirat. Semuanya dalam keadaan tegar, dalam keadaan gagah perkasa. Ibadah juga nikmat. Alhamdulillah. Benar nggak? Di masjid juga betah karena badan kita sehat wal. Kalau udah badan loyo jangan harap mau ke masjid. Apalagi hujan-hujan begini. Ngerengket di rumah udah kerebongan, betul. Karena kondisi udah nggak enak, tidak ada nikmatnya. Tapi kalau kondisi sehat, jalan kaki juga kita rajin. Betul. Walaupun jauh, kata kita dekat. Karena dalam keadaan sehat wal afiat. Kalau loyo biar dekat jadi jauh. Udah pakai tungket, dituntun, kadang-kadang nyemplung di got. Nauzubillah min zalik. Karena kondisi tidak normal. Oleh sebab itu, nikmat sehat wal afiat rohani dan jasmani adalah dari Allah Rabbul Alamin. Oleh sebab itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah berkata beliau, as-sihah tajun la ya'rif qimataha illal mardo. Kesehatan itu adalah mahkota. Yang namanya mahkota murah apa mahal? Yang pakai aja raja. Kita aja belum pernah pakai mahkota, betul? Itu raja di atas kepalanya emas semuanya itu, mahkota. Tuan putri permaisuri pakai mahkota. Pasti itu kiloan. Kilogram, bukan gram-graman lagi. Karena besar itu yang namanya mahkota. Harganya juga mahal. 1 gram aja emas udah berapa sekarang? 700, 400. 1 gram. Kalau 1 kilo udah berapa itu? 1 kilo itu 1000 gram. Sudah berapa juta? Ratusan juta. Saking mahalnya itu mahkota. Kesehatan itu ibarat mahkota. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ada dulu seorang, waktu saya kuliah di Mekah dulu, di Saudi Arabia, orang kaya. Orang kaya ini namanya Syekh Al-Kamil, Saleh Al-Kamil. Dia itu kemana-mana pakai pesawat sendiri. Punya pesawat sendiri. Pergi kemana saja. Saking kayanya itu seperti itu. Tapi sakit. Jadi kalau mau buang air mesti dilobangin dulu itu. Perutnya mesti dilobangin, baik pipis ataupun buang air besar. Karena kekayaannya itu banyak dan beliau orang soleh, orang baik, kata beliau, hartaku ini
Aku infakkan kepada anak-anak yatim dan orang-orang duafa yang miskin untuk mereka sekolah. Aku yang bayar, aku yang kasih beasiswa. Jadi kalau ada orang sekolah, dia sangat suka. Ada orang menuntut ilmu, bayarannya itu dia yang bayar. Jadi dapat beasiswa. Dalam kondisi yang sangat sakit sekali. Kata beliau, aku ini punya penyakit yang sangat berat. Seandainya seluruh hartaku, termasuk pesawat yang aku naiki ini, diganti dengan kesehatan, biar aku jadi miskin, asal yang penting sehat wal afiat. Ini semuanya tidak bermanfaat, nggak bisa nebus daripada penyakitku ini. Karena sudah parah, mesti dilobangi dulu baru dia bisa buang air. Susah nggak? Susah. Kita mau nggak dikasih kekayaan, tapi begitu. Nggak mau, biarin aja gua narik becak atau ngojek, betul nggak? Yang penting sehat wal afiat. Sorry kalau dikasih itu, saya tidak akan terima. Karena kenikmatan sehat ini tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Betul. Kata Sayyidina Ali, makanya mahal sekali seperti mahkota. Tidak ada yang mengerti nilainya kecuali orang udah sakit. Benar. Sebelum sakit senang-senang dia. Begadang malam, main gaple, main remi, sampai subuh, main catur. Iya kan? Begadang kena angin malam, stroke baru dia tobat. Nauzubillah min. Sering kena angin malam, keluar terus tahu-tahu stroke, semper udah nggak bisa jalan lagi. Akibat sering kena angin malam. Baru dia di situ nggak bakal keluar rumah lagi, tobat dia. Karena akibat kena angin malam, dia akhirnya jadi penyakitan. Nauzubillah min zalik. Jadi mumpung masih sehat wal afiat, maka gunakan tubuhmu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baktikan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian wabil walidaini ihsana. Baik sama ibu bapak. Jangan bentak mereka, jangan bikin susah mereka, jangan abaikan mereka. Karena mereka adalah sorga kita dunia dan akhirat. Ridollah fi ridol walidain. Redonya Allah adalah keredoan kedua orang tua. Sampai terjadi di zaman Nabi SAW. Kita tahu bahwa Alqamah adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduk di majlisnya Rasulullah, belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi waktu dia mau mati, nggak bisa nyebut. Nauzubillah min zalik. Semuanya sahabat Rasulullah udah kumpul, suruh nyebut Alqamah. Ingat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak bisa nyebut dia. Teriak-teriak saja. Nggak bisa nyebut. Sampai sahabat bilang panggil Nabi Muhammad. Biar Rasulullah lihat nih kelakuannya si Alqamah. Kenapa dia jadi begini? Nabi datang. Rasulullah datang mendekati Alqamah. Menuntun juga. Alqamah, sebutlah nama Tuhanmu yang maha agung. Nggak bisa nyebut juga. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, ini si Alqamah ini punya orang tua nggak? Kata mereka yang mengetahui, ada ya Rasulullah, tapi tinggal ibunya saja. Di mana ibunya tinggal?
ibunya tinggal di desa terpencil. Alqamah ini tidak pernah berbakti kepada ibunya. Sampai ibunya itu sakit hati. Setelah dia kawin dengan perempuan kaya raya, dia lupa ya Rasulullah sama ibunya. Dia tinggalkan ibunya dan ibunya menyumpah kepada dia bahwa dia tidak redho dengan air susunya yang dulu diberikan wasi bayi kepada Alqamah. Oh begitu kata Rasulullah. Jadi kalau begitu bagaimana ya Nabi? Panggil ibunya kemari. Kamu panggil. Kalau enggak Alqamah ini enggak bisa mati begini terus. Mati enggak, hidup juga tidak. Dipanggil ibunya menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah, ibu lihat ini Alqamah. Benar dia putramu. Benar ya Rasulullah, tapi dia anak durhaka. Dia tidak pernah tengok aku, tidak pernah sedekah kepada aku, tidak pernah membantu aku. Setelah dia kawin dengan perempuan cantik yang kaya raya, aku dibuang ya Rasulullah. Aku tidak redho kepada Alqamah ini. Pantas saja kalau seperti itu, wahai ibu, Alqamah ini tidak bisa mati, tidak hidup juga. Seperti ini terus selamanya, sehingga ibu meredoi air susu ibu yang sudah diminum oleh Alqamah ini. Tidak ya Rasulullah, aku sakit hati. Mengapa dia lebih cinta kepada orang lain daripada aku yang melahirkan dia dari kecil. Kemudian Rasulullah berkata kepada ibu tersebut, wahai ibu, kalau ibu tidak mau meredoi Alqamah ini, mendoakan dia, terpaksa kami akan bakar. Dia hanya bisa mati kalau kita bakar. Apakah ibu rela anak ibu dibakar? Diam ibu itu. Rasulullah perintahkan sahabat cari kayu bakar yang banyak. Udah seperti gunung, kemudian dinyalakan. Api tersebut menyambar-nyambar. Kemudian kata Rasul, aku tanya sekali lagi, apakah ibu tidak mau meredoi Alqamah? Kalau enggak kita cemplungin di api. Ibu ini nangis, ya Rasulullah katanya. Walaupun dia durhaka, kalau engkau bakar di hadapan aku tidak redho dan ikhlas. Maka ibu maafkan Alqamah. Sekarang kalau ibu katakan aku redho, selesai sudah. Ibu ini sambil menangis, ya Rasulullah, aku redoi dia atas seluruh yang telah didapat dari usahaku. Dan aku maafkan kesalahan-kesalahannya. Langsung Alqamah menyebut, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, selamat Alqamah karena ridho dari orang tuanya. Ini semua bukti. Kita tahu Malin Kundang jadi batu. Si Tanggang di Malaysia jadi batu menangis. Dulunya orang tapi disumpah sama ibunya, dilaknat oleh Allah, maka dia jadi batu yang sampai sekarang jadi batu menangis. Na'udzubillah min zalik. Cerita itu masyhur sampai sekarang di Sumatera Barat itu, kalau kita ke sana ada batu menangis. Itu bekas daripada tangisan Malin Kundang anak durhaka. Na'udzubillah min zalik. Oleh sebab itu, bagi kita yang masih mempunyai kedua orang tua berarti masih kaya, alhamdulillah. Yang udah separuh berarti jaga yang masih ada, baik ayah ataupun bunda. Yang sudah tidak ada, ya bakti sedekah, ziarah ke kuburnya, sedekah atas nama orang tua kita. Jadi kalau sedekah Jumat,
Misalnya punya duit 100.000, yang 50.000 buat bapak, 50.000 buat emak. Jadi ibu dan ayah. Ya Allah, ini untuk orang tuaku pahalanya. Yang ini untuk ibu, ini untuk bapak. Dilakukan oleh anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita yang masih punya orang tua, jaga, diperhatikan, dan semuanya itu adalah yang membawa kita masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang terjadi kemudian kepada Uwais Al-Qarni, salah seorang yang hidup di zaman Nabi tapi dia tidak bertemu dengan Nabi. Uwais Al-Qarni ini tinggal jauh di pedesaan karena merawat ibunya yang sudah tua. Dimandiin, dijaga. Kata ibunya, Uwais, kamu jangan pergi jauh-jauh ya. Iya ibu, katanya. Kalau pergi dia dekat-dekat saja. Kemudian satu saat dia mohon restu sama ibu. Wahai ibu, aku mau ketemu Nabi Muhammad, katanya. Apakah engkau redha, wahai ibu? Sambil menangis, sebetulnya aku berat. Tapi engkau bilang mau ketemu Nabi Muhammad, silahkan engkau cari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan lama-lama. Udah ketemu Nabi balik langsung. Baik, katanya. Buru-buru dia berlari menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di rumah Nabi, ketuk pintu, dijawab oleh istri Rasulullah bahwa Nabi Muhammad sedang keluar, tidak bisa dijumpai. Tapi kata Uwais Al-Qarni, aku nggak bisa lama-lama nunggu Nabi di sini karena aku menjaga ibuku yang sudah tua. Sedih dia kalau aku tinggal lama-lama. Jadi sampaikan saja salamku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lari lagi dia menjumpai ibunya. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pulang. Disampaikan salam dari Uwais Al-Qarni, yaitu seorang penjual kayu bakar. Kerjanya nih jual kayu bakar. Uwais Al-Qarni yang hidupnya di pedesaan. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Uwais Al-Qarni adalah salah seorang wali dari min auliyaillah. Dia dari seorang wali Allah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kemudian berkata kepada Sayyidina Abu Bakar dan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhuma, wahai Sayyidina Umar dan Ali karamallahu wajhah, engkau cari Uwais Al-Qarni karena doanya Uwais ini tembus ke langit dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampaikan salamku kepada Uwais Al-Qarni dan kalian berdua minta doa dari dia karena doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah wafat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali melaksanakan daripada sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cari, dipikir Uwais Al-Qarni ini orang yang hebat. Nggak taunya tukang bawa kayu. Rendahkan suaramu, rendahkan hatimu, bertawaduklah engkau di hadapan kedua orang tuamu dan ucapkanlah doa kepada mereka. Waqul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, sayangilah keduanya itu sebagaimana mereka telah menyayangi, merawat aku, mendidik aku di masa aku kecil. Alhamdulillah.
lillah. Sampai dewasa seperti ini sehat wal afiat. Karena apa? Doa orang tua. Kalau orang tua kita tidak sayang sama kita, mungkin kita lahir dicekek atau dibuang di got atau dibuang di kardus. Betul? Banyak berita-berita di medsos, baik di televisi, di koran-koran, di berita-berita. Bayi lahir ditemukan mati di dalam kardus. Nauzubillah min. Karena apa? Ibunya tidak sayang. Habis lahir, anak ngeak-ngeak, dicekek, dimasukin kardus, dibuang di kali atau di tempat sampah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu namanya ibu dorhaka. Ibu yang dorhaka. Ibu kita sayang sama kita sampai dewasa seperti ini. Alhamdulillah masih juga mengalami masa hidup ayah dan bunda kita. Alhamdulillah. Enak gak masih ngadepin ayah bunda? Nikmat makan bareng, sahur bareng, berdoa bareng, sholat bareng, permisi jalan, permisi balik, pulang, cium tangan, cium kaki kepada keduanya. Itu adalah merupakan kebaktian kita kepada kedua orang tua kita. Alhamdulillah. Jagalah mereka karena Allah redho kepada keduanya. Minta doa tiap hari. Kalau kita sulit, minta doa. Jangan minta doa cuma kepada para aulia, para ulama saja. Percuma kamu datang kepada ulama, kepada para kiai, para habaib, tapi kamu dorhaka sama orang tua, tidak pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta redonya, minta doanya supaya kita jadi anak soleh. Dunia dan akhirat mendapat redonya Allah, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan minta redo atas segala biaya yang telah dikeluarkan selama kita masih hidup sebagai seorang bayi. Kita minum susu selama 2 tahun gratis, betul? Coba beli Denko, mahal nggak? Beli Denko atau susu SGM, sekaleng aja udah berapa ribu, ratusan ribu, bener. Itu kalau dihitung-hitung sudah jutaan keluar biaya. Tapi susunya ibu gratis, sehat wal afiat, steril. Kalau susu binatang belum tentu steril, benar nggak? Kepanasan bayi jontor, betul. Kecampur cabai mencret, salah takaran basi, sakit dia, betul. Jadi ukurannya mesti kita jaga-jaga, dicobain dulu panas apa tidak. Kalau kepanasan jontor dia, melepuh, betul. Kedinginan enek, muntah. Tapi yang namanya susu ibu ASI itu adalah paling sehat, steril. Maka kita yang dulu sehat walafiat ini karena kita menyusu dengan ibu kita, dengan redonya, dengan doanya, sambil ditimang-timang. Alhamdulillah. Ditimang-timang, disayangi, dibacakan selawat. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Sama-sama. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah
ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah, supaya anaknya itu nanti cinta sama Nabi Muhammad, suka selawat sama Nabi Muhammad, maka dari bayi dididik baca selawat sampai dewasa dia jadi ahli selawat, karena kalimat yang didengar itu adalah kalimat selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Coba ibu kita nggak ngerti selawat, udah ditimang-timang, dinyanyiin lagu-lagu ngaco, bo-obo, akhirnya dikobok-kobok, banyak ikannya, kecil-kecil pada mabok. La haula wala quwata, udah gede jadi pemabok tuh anak. Yang dia dengar mabok terus, betul. Bo-obo, duitnya dikobok-kobok, jadi koruptor. Karena sering ngobok-ngobok dari kecil. La haula wala quwata. Begadang jangan begadang, akhirnya gede-gede jadi tukang begadang. Masuk angin, gempor, loyo, stroke. Nauzubillah min. Ngampleh. Kesian nggak? Kesian. Tapi kita ini semuanya insya Allah, semuanya ngalamin selawat ibunda kita sampai sehat jasmani, sehat rohani. Alhamdulillah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridaq wala tuwallina waliyan siwak wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asok fahasbunallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arham walidina, Allahumma arham walidina, Rabbana taqabbal minna kulla maqasidina wa hajatina wa niyatina wa a'malina. Allahumma barik lana fi auladina warzuqna birrahum bijahin nabi al-mustafa bihaqi sayyidatina Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Gobul. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.